podcast for curious mind. Kembali lagi di FOMO Sapiens. Enggak ada. FOMO Sapiens. Kembali lagi di FOMO Sapiens, teman-teman. Yeah. Selamat hari Lebaran. Ya, selamat hari Lebaran. Lebaran sama lebaran sih juga sih. Karena Itu biasa dampak ikutan. Betul, jadi karena makanan disuguhin terus kan. Jadi yang diet juga pada kesel gara-gara aduh jadi lebaran nih gua. Gimana hari lebaran lu, Kak Aika? Seneng lah ya. Walaupun saya tidak merayakan tapi tetap seneng gitu karena ikut makan opor sih biasanya. Dapat bagian juga, ada aja gitu yang nyangkut. Kalau lu gimana? Ya pasti jawabannya seneng sih. Kalau enggak lu bakal di cancel sih. Pasti jawabannya seneng sih gitu. Tapi gue juga seneng banget karena sebenarnya kan momen lebaran ini harusnya momen sedih buat gue. Why? Karena yang lebaran yang seneng tuh yang punya keluarga soalnya. Nah, gue kan keluarga lagi nyari nih, belum ada gitu. Tapi akhirnya gue ngerasa kan kantor juga bisa jadi bagian dari keluarga ya. Oh, so hari ini kan gue berkeluarga sama teman-teman berarti. Oh iya benar. Dan hari ini juga kita nggak sendirian karena kita bareng sama tamu kita nih. Ada siapa ya kira-kira? Lagi tumben banget tidak datang ke FOMO Sapiens. Ya karena kita harus bersilaturahmi pas lebaran. Kita bareng Bikers Dakwah. Tapi bener dulu kalau lu tadi bilang Bikers Dakwah, Bikers sama kata Bikers sama kata dakwah tuh kayaknya udah dunia yang beda tuh Ki. Wah emang bener nih. Makanya kan biker kan identiknya sama macho, wow gentle, agak suka sikut-sikutan gitu. Tapi kata ada dakwahnya jadi kayak adem gitu. Makanya kita langsung tanya nih karena momennya mungkin dapat juga ya ngomongin lebaran gitu. Kita tanya langsung karena ada kata dakwahnya. Di studio udah bareng sama teman-teman dari Bikers Dakwah, ada Bang Yuda Sulastriono dan juga Bang Panji Kusuma. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat lebaran. Lebaran. Tuh, depannya tuh lo langsung assalamualaikum kalau dakwah kan. Oh iya beda ya. Memang vibes-nya udah beda ya. Nggak mau nanya deh kenapa biker dakwah? Karena biker kan baik tuh baik Bikers ya. dakwah pakai S. Bikers ya. Bikers. Padahal yang harusnya kan ini kan bukan motor. Kalau sepeda baru bisa baik gitu kan dakwah. Ya enggak. Beda di motor. Ya motor, ini motor loh. Kalau dakwah sambil naik motor kedengeran nggak sih? Ngeng, gitu nggak gitu konsepnya. Boleh Makanya dijelasin kita pengen dulu. tahu nih konsepnya, cerita awalnya dulu nih. Ini gimana ceritanya nih? Muncullah Bikers Dakwah ini. Gabungan antara bikers dan dakwah gitu. Itu menarik banget soalnya. Jadi kalau Bikers Dakwah itu sebenarnya sih berawal dari founder kita sih. Dari founder kita Ustadz Alfia Fandi yang memang notabene itu suka motor. Pertama itu. Terus beliau itu akhirnya pesantren apa ya? Pesantren ya ke daurah ke daerah jauh ke daerah Yaman selama berbulan-bulan dan akhirnya balik. Cuman bingung mau ngapain. Nah akhirnya oleh salah satu gurunya dibilangin kalau kamu mau dakwah sesuai apa yang kamu suka gitu. Akhirnya beliau diskusi sama istri dan terakhirlah Biker Dakwah pertama. Biker Dakwah Tanpa S. Biker Dakwah tuh. Dan akhirnya discuss lagi loh kalau kita berdua aja yang dakwah takutnya nanti kedepannya kurang atau gimana, akhirnya kenapa nggak kita bikin komunitas gitu. Nah, ya udah jadi akhirnya ditambahin S biar ketika nanti terbangun komunitas banyak orang jadi semuanya itu bisa berdakwah. Gitu. Jadi akhirnya dikasih nama Bikers Dakwah ditambah. Oh jadi sisipan S itu untuk mempersiapkan jadi jamak ya. Jadi punya anggota gitu ya. Betul bagus. Jadi masuk udah siap dakwah. Keren banget. Emang logis sih kalau dipikir-pikir. Karena kalau kita naik motor kan kita punya kemungkinan buat ngebut ya. Benar. Ya terus habis itu kita dakwah. Jadi emang sama-sama mendekatkan diri kepada Tuhan. Dengan dua konsep. Bisa jadi. Kalau anggotanya sendiri kayak gimana nih sejauh ini? Untuk anggotanya sendiri pada sekarang ini kurang lebih ada 1.200 lebih di Jabodetabek. Wow, banyak. 1.200 Jabodetabek aja. Syaratnya ada maksudnya yang biker harusnya harus punya motor. Tapi kalau motor galon bisa nggak? Bahkan ada yang nggak punya motor juga tetap ikut. Jadi digonceng. Nebeng. Ada yang naik mobil juga. Syaratnya niat sih. Syaratnya niat. Iya. Tapi semuanya harus bisa dakwah atau gimana? Enggak juga. Itu hanya nama komunitas aja sih. 1.200 gue harap sih jauh lebih banyak karena emang kita harus ngegeser meaning dari geng motor sih. Betul. Itu negatif banget kan. Kayaknya apa gitu-gitu. Dari yang remaja sampai yang gede itu semua negatif gitu. Kalau di Jawa ada kelitih ya. Kalau semua suatu hari nih, lu geng motor, alhamdulillah geng motor semoga sabar seperti itu gitu loh. Makanya kita juga ngerangkul mereka.
Jadi memang tujuan awal kita tuh pertama ngerangkul mereka teman-teman anak motor. Kenapa kita ngerangkul mereka teman-teman anak motor? Biasanya kalau teman-teman anak motor yang notabene memang beragama muslim, kadang suka pengen belajar agama tapi kadang suka sungkan, segan gitu. Nah, makanya hadir Bakers Dakwah ini melahirkan gimana caranya kita belajar agama secara santai, enggak yang pakai sarung, enggak gitu enggak. Iya bener keren banget sih. Jadi kalau emang datang dengan pakaian anak motornya, udah silakan. Anak motor kan sungkan kan mau belajar agama, tapi dia punya motor. Karena ada Baker Dakwah gini jadi kayak diskusinya, yuk belajar agama, oke gas. Iya. Jangan dilanjut. Jangan lanjut. Keren. Tapi seru ya, gue jadi ngebayangin tuh kegiatannya itu berarti ngapain aja kan udah dari 2018 ya kalau nggak salah. 2018 udah ada ya. benar. Nah itu terus ngapain aja tuh sampai sekarang? Kemarin kayaknya bulan puasa agendanya banyak nih. Wah, banyak banget ya Mas Panji ya. Banyak. Untuk bulan puasa gitu kita ada program bulanan itu namanya Rajam, Ramadan jam malam. Jadi itu namanya tadi bikin deg-degan di awal. Untung dicepetin langsung kepanjangannya ya. Memang kita agak cerempet-cerempet gitu. Jadi buat Ramadan jam malam itu kita ada kegiatan seperti seminar itu sih. Seminar kita ngadirin influencer atau tokoh agama juga untuk isi acara di Rajam itu. Tahun ini kita menghadirkan ada influencer dan antaranya ada Imam Darto, Surya Insomnia, sama juga dari Bayendo Mani. Jadi dari influencer tuh mereka ngasih pengalaman mereka lah dalam kehidupan beragamanya gimana gitu di Rajam itu. Jadi Ramadan jam malam itu pertama ada tarawih bareng teman-teman komunitas sama kayak kopdar jadinya. Jadi kita ada Selasa sama Kamis ada tarawih bareng, di malam minggunya ada kopdar bareng dengan influencer atau para mubalik atau tokoh agama. Ini juga sebenarnya juga sebagai inovasi konsep bahwa kan katanya kalau kita datang ke suatu masjid itu langkah kita dihitung tuh itu pahalanya. Betul. Nah, jadi makanya dengan ada motor pasti masjidnya pasti bakal jauh-jauh. Dihitungnya pakai status bensin. Berarti status bensin ya. Hitungannya konversinya bener bagus. Di kegiatan Bakers Dakwah itu kan salah satunya ada Submori. Teman-teman tuh biasa teman-teman anak motor tuh terkenal dengan Sunmori. Nah, kita di Bakers Dakwah tuh gimana caranya Sunmori kita tuh agak sedikit bermanfaat tentang agama gitu. Submori itu singkatan dari Subuh Morning Ride. Subuh Morning Ride. Jadi Sunmori tetap ada, ridingnya tetap ada nanti. Jadi gimana caranya kita ajak untuk subuhan bareng dulu nih. Ya udah kita tetap jalan, kita tetap riding nih keliling-keliling nanti. Cuman kita subuhan dulu yuk. Subuhan dulu ngajak bareng-bareng. Habis subuhan dengar kajian sampai syuruk tuh sekitaran jam 6. Nah, Sunmori itu kan memang dimulai pada saat pagi-pagi kan jam 6 sampai jam 7-an lah gitu. Nah, baru habis subuhan dikasih kajian sedikit, baru nanti kalau ada sarapan kalau enggak kita langsung riding baru. Keren banget. Kayak emang cara Sunan Kalijaga tuh dulu kayak gini juga ya. Sepertinya ya, kalau ada kayak gini ya kayak gini mungkin ya. Bener. Ada komunitas andong ya mungkin zaman dulu. Iya benar. Tapi seru sih, gue ngebayangin 1200 di Jabodetabek. Ini gue ngebayangin udah kemana aja sih? Wah. Paling jauh kemana tuh? Dari sendiri apa dari BD-nya? Dari BD-nya ya paling jauh bisa sampai Bali. Sampai Bali. Founder kita sendiri ya bisa sampai Bali. Wah, gila. Lombok. Bahkan guru kita baru tadi kemarin mudik ya. Memang anak motor banget sih. Dia mudik naik motor sama istrinya di Lombok. Baru kemarin jalan. Salah satu guru kita. Ada loh orang yang pahalanya dikonvert dari fosil. Dari minyak. Keren banget. Dan ini apa namanya jadi lebih casual nggak sih? Maksudnya orang-orang jadi belajar agama tuh kan tadi kan niatnya di awal biar nggak terlalu formal banget dengan apa yang kita suka. Sejauh ini dampaknya gimana ke teman-teman yang gabung gitu-gitu? Ya, kalau dari teman-teman motor sih sampai sekarang sih mereka merasa nyaman ya. Jadi kayak gue datang ke BD itu ya pengen ngaji, cuman tingkah laku mereka atau perilaku mereka yang terbiasanya di komunitas mereka ini nggak mereka tinggalin. Jadi kalau emang di depan dia sering maksudnya kayak ngerokok segala macam gini ya di BD dengan belajar agama gitu ya bisa. Keren banget gitu. Jadi nggak langsung dijudge gitu. Enggak ada. Bahkan yang non muslim juga banyak kok. Banyak Banyak juga. Yang ateis juga ada malah. Keren banget. Karena gini kebanyakan orang itu bikin
satu circle agama gitu-gitu asiknya di echo chamber sendiri. Kalau kayak gini kan kita ngobrol lintas kan. Jadi ada pergerakan. Ada loh Kak, wibu mengaji tuh ada. Jadi emang kayaknya asimilasi budaya tuh sesuatu yang harus disebarkan gitu-gitu. Benar. Karena kita jadi menikmati sesuatu yang pasti analoginya pun dekat gitu. Oli lu apa? Oli gue ini gitu. Nah itu kayak hidup juga kita harus kasih oli ke spiritualitas kita. Oh iya. Ini cocok nih kayaknya diajakin nih. Masuk cocok deh Ki. Bisa gak gue? Kayaknya anak-anak kayak gini semua deh. Masuknya kayak gitu ya kayaknya. Lagi benerin bengkel. Kalau mesin kita nggak terawat juga kita nggak bagus. Makanya kita butuh Tuhan. Iya. Karena dia yang benerin gitu-gitu nggak sih mainannya? Benar. Kayak gabung ya. Bisa gabung nggak kalau dari sekarang langsung ada formulir bisa diambil? Bisa nggak? banget. Ada persyaratan. Tapi gue yang digonceng kayaknya. Nggak Boleh apa-apa lah, kan? nebeng. Nebeng. Wah ternyata inklusif kan, nggak harus punya Iya. motor-motor tertentu. Tapi seru ya kalau misalnya nggak hanya dari teman-teman muslim tapi yang nonis juga ada Iya, gitu ada, ya. banyak. Itu gimana ya merangkul kebersamaan dalam perbedaan itu gimana sih? Maksudnya dakwah tuh susah gampang nggak? Apalagi itu kan konsepnya dakwah gitu kan. iya, dakwah kan kayak identik dengan yang satu agama tertentu gitu. Jadi Sebenarnya lebih ke sharing sih. Iya, sharing. Lebih ke sharing. Jadi nggak ada menggurui atau gimana gitu. Mm-mm. Jadi kalau memang kita cerita tentang masalah agama kita ya mereka mendengarkan. Ntar juga dibalik mereka juga menceritakan tentang agama kebaikan-kebaikan di agama mereka gitu sama. Yang baik kita ambil lah gitu. Yang baik kita ambil. Mereka juga terimanya santai. Oh di BD begini ya, enak santai. Terus ya nggak ngejudge. Walaupun dia beda server sama kita juga kita nyaman di sini, kita nyaman Server. di sini. Berarti pas lagi ke kalian tuh lagi pakai VPN. Makanya Iya, bisa bener. denger. Masih bisa dengar. Oh gini ya VPN sini. Kayaknya gue ganti server aja dah. Kan akhirnya jadi lebih lembut ya kan. Lebih lembut. Tapi apa sih ini tantangannya kalau dakwah sambil motoran gitu? Sejauh ini tuh punya pengalaman kayak gimana tuh? kalau saya kan jujur tinggal di Bekasi nih. Terus buat nongkrongnya kan kalau buat basecamp kita tuh di daerah Warung Buncit Pejaten. Mungkin tantangannya di jarak juga sih, di jarak terus lebih ke niat buat datang tuh kadang susah juga kan kalau lagi hujan, kalau lagi apa gitu. Lebih ke jarak sih kalau saya. Biar kerjawa nggak dakwah lewat motor, berarti nggak di motor terus kita ceramah-ceramah nggak gitu kan ya. Konsepnya bukan kayak itu ya apa namanya motoran sambil ngerokok bukan ya. Jadi tuh ini ke tempat gitu ada satu tempat yang disamperin gitu ya? Iya. Benar. Jadi kayak kita nentuin tempat di mana. Kalau untuk bulanan kita kan memang tiap tahun kan bulanan sama harian ada dan itu di basecamp kita pribadi. Cuman biasanya kalau yang bulanan itu kita suka ngider di setiap tempat komunitas. Jadi gini, Januari kemarin 2024 kita kolaps dengan beberapa komunitas motor. Jadi kita ajakin mereka untuk kopdar bareng. Tempatnya itu kita obrolin mau di mana nih, mau di basecamp kalian apa di tempat kalian atau di tempat kita gitu. Paling gitu sih. Oke, nah kan tadi kalau lihat dari jumlah anggotanya udah 1000-an gitu-gitu. Sejauh ini penerimaannya menurut kalian berarti kayak gimana nih dengan tadi data yang kalian lihat gitu-gitu? Awalnya susah sih buat Awalnya masuk susah ya? buat masuk ke mereka tuh karena mereka kan mikirnya wah ini apa ini gitu. Tiba-tiba ngomongin agama, ngomongin ini. Iya, Jadi kita emang awal-awalnya ya deketin mereka dulu Iya, buat iya. ajak nongkrong bareng, bikinnya mereka nyaman dulu baru kita masuk ke situ buat dakwahnya. Kayak semua hal baru tuh selalu dianggap asing ya gitu ya. Iya, asing. Nabi Muhammad juga dulu di awal dianggap orang gila kan sama orang sama Iya. biksu sampai akhirnya ternyata itu jadi hajar yang baik gitu. Kayak gue ngerti banget ya Mas kali ya. Enggak, gue takut salah juga ya, tapi emang ternyata awalnya pun ada struggle-nya juga. Iya, banyak yang ngira ini alien apa nih. Apa sih lu datang lu tahu-tahu datang ngomongin agama nggak gitu. Oh gitu. Banyak yang ngira Kaget juga kita mereka pasti. Sejauh ini obrolan kalian tuh sebenarnya banyak banget ya, beragam banget kan? Banyak, nggak hanya ngomongin agama ya, yang ngomongin tentang motor. Iya itu. Banyak. Anak motor tuh kalau ketemu pasti ngomongin tentang motor, Pasti. tentang Cuman kan kalau di BD di Bakers Jawa sendiri kan paling diselip-selipkan nanti Nah, gitu. itu. Cara begitulah. di antara oli dan di antara aki gitu-gitu masuknya tuh. Nah, rencana kalian apa nih sejauh ini nanti ke depan? Kalau buat di Bakers Dakwah rencana kedepannya ya makin banyak lah teman-teman, terus tujuannya ya tetap satu ya pasti ke Allah gitu. kalau sekarang sih lebih ke social movement mungkin ya, bukan komunitas lagi. Jadi banyak yang teman-teman datang tuh nggak cuma member doang, jadi buat umum juga sekarang. Jadi nggak harus jadi member juga buat ikutan Bekas dakwah. Jadi buat umum juga. Menarik ya. Kalau anak-anak muda sekarang gimana sih ininya? Kan sekarang banyak nih yang kayak pendakwah muda juga mulai muncul gitu ya. Anak-anak muda juga mungkin kelihatannya lebih semangat nggak sih ketika dengan konsep yang teman-teman bawa gitu. Nah bener tuh, kalau anak-anak muda sekarang memang lebih masuk ke kayak gini sih, karena bener-bener santai. Coba deh masuk. Coba deh masuk. Ntar kita coba deh. Santai. Coba. Iya, jadi lu mau belajar agama nggak harus pakai sarung, nggak harus pakai
koko, datang dengan apa adanya, pakaian lu, mau sharing segala macam, nggak ada saling menggurui, ngomong sharing bebas. Maksudnya nggak lu sambil ngerokok mau sambil ngapain gitu. Nggak harus DP Mio ya sebenarnya. Nggak harus ini. Dan itu free semua kegiatan kita. Free buat umum juga. Ada pesan gak nih kira-kira nih buat anak-anak muda di hari yang Fitri ini khususnya? Ini kan yang banyak yang mudik nih, pasti banyak juga yang pakai motor kan, kendaraan pribadi gitu. Boleh dong kasih pesan-pesannya? Buat yang mudik nih, yang terutama mudik-mudik yang pakai motor, buat tetap safety riding, tetap jaga daya tahan tubuh, tetap jaga stamina-nya juga, karena kan mudik sekarang lebih banyak juga kan yang mudik hari ini yang pakai motor apalagi kan. Kemarin juga dari beberapa member kita banyak yang mudik pakai motor. Ya paling lebih dipentingin, dipahamin lagi dalam safety riding-nya. Ya, safety riding itu pasti wajib apalagi itu keluar kota. Mungkin banyak juga dari member-member kita nih yang meninggal dunia karena kecelakaan. Fokusin sih di safety riding mungkin kalau di motor itu. Kalau ngantuk istirahat, jangan dipaksain. Nah itu yang bahaya sih. Semenit aja, sedetik aja merem, udah Lebih baik pegel daripada ngantuk. Iya, betul. Dan salah satu fungsi dari pembangunan masjid yang sangat banyak ini adalah salah satunya kalau kalian capek, kalian bisa jadi musafir dulu, ya kan? Bisa singgah dulu di tempat, ya kan? Itu pentingnya. Manfaatkan. Untuk sadar diri, gue udah capek nih gitu. Ngantuk berhenti ya, bukan dilanjut. Tidur dulu. Lihat Instagram, isinya teman-teman yang struggle buat achieve goals-nya. Buka TikTok, ada aja yang flexing, ada juga yang sad, sampai mewek. Tapi pas dengerin podcast, nemulah itu podcast. Namanya Disco. Ya, pas banget lagi dibahas. Kalau orang yang sudah biasa misalnya flexing, ketika nggak flexing kok kayaknya ada yang kurang gitu. Jadi cemas nih. Jadi kan berusaha untuk flexing lagi, gimana caranya kita flexing yuk gitu kan. Laki nggak boleh nangis gitu ya, harus kuat gitu ya. Nah itu salah banget gitu, karena tadi aku bilang nangis itu adalah salah satu komunikasi terdasarnya manusia. Biar hidup jadi seimbang, penting banget nih dengerin Disco. Diskusi psikologi persembahan KBR dan Into the Light Indonesia. Yuk hapus stigma, peduli sesama, sayangi jiwa. Disco, diskusi psikologi bisa disimak di kbrprime.id dan platform mendengarkan podcast lainnya. KBR Prime, podcast for curious mind. Nah ini juga nih, kita kan lagi dalam nuansa lebaran nih. Dan lebaran kali ini tuh kayaknya lagi digembor-gemborin lebaran ramah lingkungan. Oh iya bener. Menurut kalian gimana nih, menurut kalian ramah lingkungan ini? Jangan nanya gue. Iya, jangan nanya. Gue gak ramah soalnya. Oh iya benar. Penanya sama teman-teman bikers dakwah nih kan ya. Ramah lingkungan. Ini jadi concern teman-teman di komunitas juga gak sih? Kalau apalagi anak motor gitu kan, salah satu yang jadi problem tuh kan polusi itu kan salah satunya lewat asap kendaraan bermotor gitu kan. Ya kan? Tapi terus gimana gitu teman-teman yang komunitas tetap bisa menggunakan konsep ini kita tetap harus ramah lingkungan gitu. Ini agak pasif agresif ya ngomongnya. Sekalian. Kalau buat polusi, kita memang kan kalau di lebaran kan jarang yang pakai kendaraan pribadi ya. Lebih banyak kendaraan yang mode transportasional yang banyak gitu kan. Jadi kayak naik kereta atau naik busway. Jadi mungkin di kita nih, saya juga pribadi jarang naik motor sih kalau di lebaran. Lebih bareng-bareng tuh naik busway atau naik angkutan umum, karena memang keluarga juga lebih kayak gitu sih kalau buat menjaga polusi udaranya nih, jaga kelestarian hidup. Lebih sering naik sofa sih lebaran kita buat jarang keluar juga kan kalau lebaran bener. Sering di rumah. Tapi emang orang-orang tuh sekarang juga mulai sadar gitu, pakai hampers tuh udah nggak yang pakai plastik, sekarang pakai yang tahu gak sih yang dari anyaman kayu ya. Itu udah digembor-gemborin lama banget, jadi udah nggak ada tuh yang heboh-heboh kayak selebgram kan tahun lalu pada bongkar-bongkarin hampersnya apa plastik dari mana gede banget, atau dangdang besi gitu-gitu. Sekarang jauh lebih banyak tuh yang jualan dari anyaman kayu. Betul. Ada apa lagi ya yang ramah lingkungan yang kerasa banget ya? Ya itu botol-botol banyak banget yang kayak lagi lebaran kita nyuguhin tamu tuh botol-botol di meja jadi makin banyak. Oh iya, bener betul. Itu. Sama ini belanja kalau sekarang tuh. Biasanya lebaran dari bulan puasa banyak yang belanja online gitu-gitu kan bikin sampah juga kan. Betul ya. Tapi kayak lebaran pasti akan ada yang sampah yang dihasilkan. Cuman gimana cara kita bisa
radius itu gitu. Kalau yang botol aja nih, kita tuh naruh di meja tuh ya sebagai seorang keluarga. Udah kita pakai botol aja biar nggak cuci piring. Ya. Bener juga sih. Iya sih. Teman-teman ada itu nggak sih pengamatan terhadap concern terhadap lebaran ramah lingkungan buat kali ini nggak di rumah masing-masing gitu? Kalau di rumah kan biasanya kita kan nyiapin piring juga kan, nyiapin piring, tapi lebih ke piring yang sekarang kan udah ada tuh piring yang pakai kertas gitu kan. Iya benar. Nah itu kan bisa langsung dibuang juga. Dibuang dan nggak perlu cuci piring. Jadi win-win juga solution. Iya, win-win solution juga. Mata air. Itu salah satunya juga kan, salah satunya. Bener, cuci piring juga nggak solusi juga ya Kak ternyata. Enggak. Kalau saya di rumah pakai bungkus nasi sih dan sembuang. Iya. Nggak usah pakai piring lagi makan. Iya langsung bungkus nasi. Oh iya banyak tuh sekarang ini ya. Tapi kayak mungkin ini juga tumbler gitu-gitu nggak sih? Atau nanam ini pohon pisang. Jadi daun. Buat ini daun bener. Ya kita langsung ngeliwat aja ya. Tapi kayaknya nggak semua orang bisa ngikutin budaya itu. Menurut teman-teman deh, biasanya kalau pas lagi dakwah gitu, ada nggak sih yang pernah ngebahas soal ini gitu, soal lingkungan gitu? Ada nggak sih? Pernah. Kita setiap ada kegiatan nih, kita ada kegiatan di Kopdar atau di Sukmawati kan kita pasti mungkin banyak yang jajan-jajan juga kan, jajan kopi lah atau apalah. Nah itu kita nanti di akhir acara kita ada operasi semut namanya. Jadi semua anggota member itu bakalan buat bersihin semua sampah-sampahnya sendiri gitu. Keren. Jadi kan nggak bikin rusak tempat itu juga kan. Lebih kayak gitu. Bener. Jadi kebersihan adalah iman tuh bener-bener berjalan lah. Jadi puntung-puntung rokok dia kan di asbak itu kan jadi buang sendiri gitu. Leadernya ada sampah tuh taharah. Langsung gitu ya. Oke, keren banget. Ya kalau dari teman-teman kan bahkan dari proses berkegiatan pun udah mikirin sejauh itu tentang lingkungan hidup, kayak operasi semut, sampah harus dipungut bareng-bareng gitu-gitu. Terus nanti ini pas lebaran kan ada kumpul-kumpul juga nggak? Ada. Setelah lebaran sih biasanya. Halal bihalal gitu ya. Mau ikut? Enggak. Saya mau ikut. Gue nanya betul. Berarti tiap orang udah bawa trash bag masing-masing ya guys gitu. udah ngomong kayak gitu. Tapi susah nggak sih ngajakin, maksudnya kalau operasi semut gitu-gitu lah. Terus kayak kita harus ngajakin yang lain tuh susah-susah gampang nggak sih? Atau ya karena udah pada asik ya tetap matuhin aja gitu? Atau gimana? Ada yang cuek juga sih. Jadi kita lebih dari pengurus dulu sih sebenarnya. Jadi pengurus dulu nih, kayak saya sama Bang Yuda tuh lebih contohin. Jadi mereka langsung bukan merasa gak enak kali ya dibersihin sama pengurus, jadi mereka ikut juga buat bersihin sama sampahnya gitu. Nih kadang-kadang sindiran gerakan jauh lebih nyakitin dibandingkan verbal. Kayak ada kan dulu ibu temen gua Bang nyuruh pulang dia nyuruh pulangnya pulang udah malam nggak gitu, ngepel langsung terasnya. Usir kan? Ya pas ngepel gitu kan kita kan jadi bahasa jadi berdiri kan, nggak pulang masih nongkrong ambil berdiri, masih nggak sadar dinaikin lagi sambil nyanyi mari pulang, marilah pulang. Kayaknya emang lebih kena tau kalau kita yang nyontohin gitu. Iya benar. Kayak langsung jalan kitanya gitu. Sangat hadis sekali ya, menirukan hadis sekali itu memang. Benar. Hal-hal kecil dulu lah. Dari kita hal-hal kecil dulu, baru mungkin nanti ke hal-hal yang gedenya. Betul. Juga. Oke. Nih satu lagi nih mungkin ya terakhir ya. Ada pesan gak nih buat anak-anak muda gitu biar lebih peduli sama lingkungan? Yang penting tetap jaga kebersihan, terutama kebersihan cuci tangan lah ya. Penting cuci tangan semua, dan juga ini lagi sama lingkungan terhadap pohon atau apapun gitu. Karena kan zaman sekarang kan anak-anak muda zaman sekarang jarang juga buat aktif di kehidupan yang sehat gitu kan. Karena mereka lebih banyak, mungkin sekarang banyak yang nge-vape juga gitu-gitu. Jadi buat kesehatan juga sih penting buat anak muda, salah satunya itu. Karena hari ini bilangnya sick bro gitu. Jadi pada nggak nyari kesehatan. Ya kalau dari Mas Yudas. Jadi anak muda biasanya kan yang sekarang kan agak cuek nih buat masalah kebersihan gitu. Buat generasi milenial atau generasi Gen Z ya lihat gimana caranya kita sadar sendiri lah untuk membersihin diri kita gitu. Gimana? Terhadap diri sendiri, terhadap lingkungan lah khususnya sih. Berarti kalau bukan kita siapa lagi ya? Iya. Oke. Kita rangkum aja nih berarti Kak Ika, apa aja nih yang biar kita bisa lebaran terbebas dari sampah gitu, bisa jadi zero waste. Gimana caranya? Pertama ganti piring plastik dengan piring kaca atau pelepas atau hal yang bisa sekali pakai tadi yang kayak kertas tapi jangan plastik. Betul. Menghindari kembang api. Tuh, kan biasa hari raya janganlah kalau bisa. Karena itu cuman jadi euforia doang. Kalau mau ngerasain kembang
gunung api yang di langit Palestina tuh teman-teman. Makanya biar lebih bersyukur gitu loh. Itu kan bakal mengotorin lingkungan juga kan. Benar. Memakai baju lebaran yang sudah ada. Nah budaya baju baru tuh ternyata juga nggak baik karena itu jadi sampah juga kebanyakan. Kalau warna sage kemarin masih bisa dipakai, udah pakai lagi aja ya kan. Warna sage ya. Pakai lagi aja kalau masih bisa mah gitu. Iya bener. Meletakkan sampah pada tempatnya tuh. Jadi kalau mau bertamu di rumah teman tadi ya operasi semut ya jalan tuh. Bener. Menghabiskan makanan. Banyak banget ternyata makanan sisa pas lagi lebaran. Bawa sajadah ketika sholat Idul Fitri. Gak usah pakai koran lagi. Koran atau plastik gitu. Plastik betul. Terus menerima THR secara online. Kalau terima. Karena banyak nih yang gak terima nih. Sedih gua. Secara online tuh gimana? Soalnya kan ujung-ujungnya anak-anak kalau minta nggak pakai QR. Iya benar. Tapi ada loh sekarang loh. Anaknya tuh ditempel QRIS atasnya. Jadi bando ditempel atas bando gitu. Ada QRIS-nya. Nah tadi aku mikirnya kayak tato gitu. Tahu apa gitu. Keren banget. Itu keren lah. Silaturahmi juga kalau sekiranya nggak bisa mah ya bisa online ya kan. Kalau emang ternyata nggak bisa ya usah dipaksain lah silaturahmi online ya. Zoom-nya halal ya. Zoom meeting gitu-gitu. Teman-teman ini waktu itu 30 menit udah mau habis. Ntar kita masuk lagi ya. Kita bikin karena nggak yang premium tau gak sih? Yang premium. Sama ini mengganti camilan. Yang kemasan-kemasan yang beli di minimarket itu akan menimbulkan sampah. Ya kecuali yang bahan-bahannya memang bisa kita pakai ulang kan. Kayak yang bukan dari bahan-bahan plastik. Kayak misalnya yang kaleng-kaleng tuh yang ada muka emak bapaknya tuh. Lontong kan termasuk. Lontong bukan cemilan itu. Bukan cemilan itu mau kenyang Bang. Itu mah langsung nggak ada juga di lebaran. Nggak ada orang makan sambil gini sambil lontong di plek gitu dong. Wajik masih. Tapi kayak ini yang suka nipu barangnya kalau packagingnya udah selesai dipakai rengginang terus habis jadi rengginang. Kalau enggak ini benang sama jarum. Tempat jarum. Benang sama jarum. Yang bundar. Itu. Ya pengalaman banget ya. Iya dong. Pengalaman banget kita. Sering ngeprank orang ya. Itulah tadi buat tips-tips sedikit bebas dari sampah buat lebaran. Dan seru-seruan ngobrol bareng sama Bikers Dakwah nih. Kita di FOMO-in lebaran bareng sama Bikers Dakwah. Kalau begitu kita pamitan ya Ki. Sekalian selamat Hari Raya Lebaran juga untuk teman-teman yang merayakan tentunya ya 1445 ya. 45 ya. Oke. Mohon maaf lahir dan batin. Ya, sampai ketemu lagi kita. Bye. Terima kasih teman-teman. Sama, terima kasih.